Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pesan moral kepada seluruh pemimpin yang ada di 6 provinsi Papua Raya. Hati-hati dan selalu waspada dengan racun yang ada di sekitar pemimpin. Jangan biarkan para pembisik datang untuk menguasai telingamu sebagai seorang pemimpin. Kepada siapapun hari ini yang memegang kekuasaan sebagai pucuk pimpinan, entah pemimpin dalam birokrasi, baik itu gubernur, bupati, kepala-kepala OPD, kepala-kepala seksi, kepala-kepala bidang, legislatif, ketua DPR, anggota DPR, pemilik yayasan, ya, maupun ketua, bahkan koordinator atau apapun namanya yang hari ini Anda lahir sebagai pemimpin, entah itu dalam organisasi apapun. Saya ingin menyampaikan pesan moral ini kepada para pemimpin sekalian, yang mungkin sesuatu pesan ini sangat tidak enak didengarkan, tetapi ini sangat penting untuk disadari, karena tujuan saya hanya untuk membangun kesadaran pemimpin. Pemimpin tidak selalu jatuh karena serangan dari luar ataupun kritik dari pihak-pihak yang lain, tetapi kadang-kadang pemimpin jatuh karena racun yang tercipta dari dalam, dari orang-orang terdekatnya, bukan musuh yang jauh di sana, tetapi orang-orang yang setiap hari ada di sampingnya. Hati-hati pemimpin, Anda harus lihat ini secara bijaksana. Pemimpin harus hati-hati dengan pembisik, pemimpin harus hati-hati dengan penjilat, pemimpin harus hati-hati dengan penggosip, pemimpin juga harus hati-hati dengan pemfitnah. Pemimpin harus hati-hati dengan provokator yang selalu datang membawa cerita tentang keburukan orang lain, lalu menghipnotis dan membungkusnya seolah-olah itu adalah bentuk loyalitas kepada Anda. Ini sangat berbahaya. Tidak semua laporan yang masuk ke telinga Anda adalah kebenaran. Anda harus periksa ini secara bijaksana. Ada laporan yang lahir dari kepedulian, tetapi ada juga laporan yang lahir dari kecemburuan, ada juga laporan yang lahir dari kepentingan pribadi, ada juga yang lahir dari persaingan yang tidak sehat, ada juga keinginan dalam diri seseorang untuk menyingkirkan orang lain agar tidak dekat dengan Anda sebagai pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus lihat polanya. Kalau sering orang-orang itu datang setiap hari kepada Anda dengan cerita, Bapak orang itu tidak baik, Bapak orang itu tidak loyal, Bapak orang itu lawan politik, Bapak orang itu harus disingkirkan, Bapak orang ini begini dan begitu. Ingat, jangan Anda tergiur dan terhipnotis oleh masukan-masukan itu. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus berhenti sejenak dan bertanya dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, apa sebenarnya kepentingan orang ini selalu membawa informasi yang buruk tentang orang lain di telinga saya? Karena orang yang terus-menerus berusaha menutup jalan orang lain, sebenarnya dia seringkali sedang berusaha membuka jalan untuk dirinya sendiri. Dia menunjukkan sikap sebagai loyalitas, tetapi bukan sikap yang loyalitas yang dia sedang merasuki, membubuhi racun dalam pikiran dan telinga pemimpin. Pemimpin yang cerdas jangan hanya mendengar dari satu pihak. Pemimpin harus menguji sebuah pernyataan-pernyataan itu. Tanyakan buktinya, periksa sumbernya, dengarkan pihak yang dituduh orang itu. Panggil datang dan dengarkan dia bicara. Bandingkan informasi yang disampaikan. Hitung dampaknya. Karena satu keputusan yang diambil dari informasi yang salah bisa menghasilkan karir seorang pemimpin, bisa menghancurkan kepemimpinan seseorang dalam organisasi ataupun dalam pemerintahan. Bahkan kepercayaan ribuan masyarakat bisa luntur seketika. Dan ingat baik-baik, orang yang paling berbahaya bukan selalu orang yang datang terus terang, orang yang datang selalu melontarkan bentuk-bentuk kritik terhadap pemimpin, atau orang yang secara terbuka memusuhi pemimpin. Kadang orang-orang yang sangat berbahaya adalah orang-orang yang setiap hari ada di sekitar pemimpin dan mereka selalu berkata, siap Bapak, benar Bapak, siap dilaksanakan Bapak. Tetapi diam-diam mereka sedang menaruh dan memasukkan racun di dalam pikiran dan dalam telinga pemimpin. Para pembisik ini mereka sedang membuat pemimpin membenci orang yang sebenarnya tidak bersalah. Para pembisik ini mereka sedang menjatuhkan orang yang sebenarnya memiliki kemampuan. Para pembisik ini mereka sedang membuat pemimpin kehilangan orang-orang yang terbaik hanya karena gosip yang tidak pernah diuji dan difilter baik oleh pemimpin. Maka para pemimpin, jangan bangun lingkaranmu dengan orang-orang yang selalu membuatmu terasa hebat. Bangun lingkaranmu dengan orang-orang yang berani membuatmu berpikir dan selalu berpikir. Carilah penasehat, carilah orang-orang yang berilmu, carilah orang-orang yang punya integritas, carilah orang-orang yang berani mengatakan, Bapak keputusan ini keliru. Mereka orang-orang yang siap mengkritisi setiap keputusanmu, siap memperbaiki setiap keputusanmu. Mungkin kalimat itu terlihat sakit, tetapi bisa menyelamatkanmu dari kepemimpinanmu. Karena pemimpin yang dikelilingi oleh para penjilat akan kehilangan realitas. Sedangkan pemimpin yang dikelilingi penasehat akan mendapatkan cermin. Dan pemimpin itu membutuhkan cermin sebenarnya. Bukan orang-orang yang setiap hari mengecat wajahnya agar terlihat sempurna depan pemimpin. Pemimpin membutuhkan orang-orang yang berani menunjukkan ketika ada kesalahan. Jadi pesan untuk para pemimpin, periksa siapa yang paling dekat denganmu. Periksa kembali siapa yang setiap hari datang memberikan suntikan masukan-masukan yang buruk di telingamu. Siapa orang yang sering masuk
ke telingamu, cek kembali. Siapa yang sering membawa cerita orang lain di telingamu, cek kembali. Siapa yang selalu meminta seseorang disingkirkan, siapa yang selalu ingin menutup jalan orang lain, dan siapa yang berani mengoreksi setiap keputusanmu. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus lihat. Jangan sampai suatu hari engkau sadar orang-orang terbaik sudah pergi, orang-orang jujur mereka memilih diam, dan yang tersisa hanya para pembisik yang selalu membuatmu merasa benar. Karena racun yang paling berbahaya bagi pemimpin bukan racun yang diminum melalui mulut, tetapi racun yang sedang dimasukkan melalui telinga, tinggal di pikiran, lalu berubah menjadi keputusan dan kebijakan. Pemimpin, jagalah telingamu, karena dari telinga itulah kadang-kadang kehancuran dari sebuah kepemimpinan itu sedang dimulai. Terima kasih.